Oke, baik. Selamat siang teman-teman Tanam Duit. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Hanif bersama Ferry Latpuhihin dalam acara Market Outlook dari Tanam Duit. Hari ini hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Tema kita hari ini adalah Keep Buying. Ya. Nah, acara ini terselenggara berkat kerjasama pula dengan beberapa radio yang ada di Indonesia dari grup Masima Radio Network, yaitu Delta FM, Female Radio, dan Bahana. Terima kasih untuk Masima Radio Network yang telah mensupport Tanam Duit sebagai media partner. Semoga ini bermanfaat untuk para pendengar dari radio yang ada di naungan Masima Radio Network. Nah, sesuai dengan temanya yaitu keep buying ya. Tapi kita ada beberapa data yang mungkin saya sampaikan dulu ya. Minggu lalu apa yang terjadi? BI rate turun 0,25% dari 3,75% menjadi 3,5%. Akhirnya apa yang diproyeksikan atau pernah diduga oleh Ferry Latpuhihin ini kejadian ya. Bahkan waktu BI rate masih di level 4,25, Ferry sudah memperkirakan BI rate ini bisa ada kemungkinan turun sampai 3,5%. Akhirnya sekarang kejadiannya. Nah, kemudian sejalan dengan itu Bank Indonesia juga membuat kebijakan baru di mana untuk down payment kredit pemilikan rumah atau apartemen itu turun ya, bukan turun jadi 0%, yang tadinya bahkan 30% sekarang jadi 0%, dengan harapan bahwa kredit KPR ini menjadi naik ya, terutama untuk bank-bank yang memenuhi kriteria tertentu kaitannya dengan kesehatan. Kemudian yang lainnya, neraca perdagangan kita surplus 1,96 miliar dolar, karena defisit kita juga menyempit sehingga ekonomi kita membaik. Satu lagi, yield US government bond naik menjadi 1,33%, padahal beberapa bulan yang lalu masih di bawah 1%. Nah, jadi menarik banget nih ulasan kita. Kira-kira komentarnya gimana, Fer? Kenapa masih bisa disebut ini kita keep buying it dengan tadi ada beberapa indikator ekonomi yang sebetulnya mungkin agak ada juga yang kontradiktif ya, terutama yang yield government bond-nya Amerika yang naik ke 1,33% gitu, Fer. Silakan, Fer. Tema daripada keep buying ini adalah sebetulnya tema utamanya adalah kurva corona, bos. Jadi lalu yang menjadi pemicu trigger worry ya, takut, fear adalah kalau kurva corona ini nggak turun-turun. Sementara kita perhatikan seminggu 2 minggu terakhir ini kurva corona kita lumayan turun drastis menurut Pak Erlangga Hartarto ya, atau menurut otoritas pemerintah kita, dan kita lihat juga di media sosial memang itu terjadi ya. Artinya apa? Tumbuh kepercayaan kepada pemerintah bahwa pemerintah berhasil menangani COVID-19 ini. Itu yang paling utama. Sebab apa? Mau kebijakan moneter, mau recovery apapun juga, kalau kurvanya masih tetap naik, orang nggak percaya, bos. Sooner or later orang bilang ini bakal bencana ya. Jadi itu yang paling penting. Jadi saya merekomendasikan keep buying karena memang ada indikasi bahwa corona ini manageable, bisa dimanage oleh pemerintah dan kurvanya turun terus. Nah, yang kedua adalah indikator-indikator ekonomi. Seperti yang tadi Pak Hanif bilang ya, yaitu ada neraca perdagangan yang surplus, lantas BI menurunkan suku bunga sampai ke 3,5%. Memang sesuai ramalan kita pada tahun lalu. Dan selebihnya adalah KPR, DP 0% dan segala macam. Itu tentu tambahan trigger ya terhadap market ya yang sudah percaya. Kalau menurut saya kepercayaan itu utamanya adalah kurva corona yang turun ya. Lantas di Amerika juga ada kekhawatiran, di samping ada kegembiraan, yaitu economic recovery memang on track ya kan, walaupun memang masih slack ya kan. Tapi konsekuensinya adalah kalau recovery ini on track, ini akan memicu demand sehingga akan memicu inflasi. Jadi expected inflation itu naik, yang menyebabkan menurut saya yield daripada government bonds atau treasury di Amerika itu naik ya, yang 10 tahun ke 1,3 ya. Padahal sama masih di bawah 1%. Nah, ini juga sebetulnya
indikator yang baik, yaitu masyarakat percaya bahwa ekonomi is recovering. Lantas yang kedua, kalau konsekuensi daripada recovery ekonomi tentu adalah naiknya angka inflasi, ya. Nah, Betul. Itu ya dia. sebetulnya ini justru positif, ya. Wah, artinya reaksi yang positif dari market, ya. Jadi dan kita lihat juga Wall Street, misalnya pasar modal, pasar sahamnya, ya, bukan obligasi, ya. Itu kita lihat Dow Jones masih stay intact di 31.500 loh, ya. Ya, sementara Nasdaq juga masih tetap di atas 13.000, hampir 14.000, ya. Lantas selebihnya lagi kita lihat juga, ini penting juga diketahui, yaitu naiknya harga minyak, bos, ya. Harga minyak itu kalau nggak salah $62, ya. Nah ini juga walaupun memang ada supply-nya yang bermain, yaitu Arab mengkat supply sehingga harga naik, tapi juga kalau kita lihat inventory minyak di Amerika itu turun, ya. Artinya memang minyak dipakai sudah. Kalau minyak dipakai berarti roda ekonomi sudah mulai berjalan. Roda ekonomi mulai berjalan sehingga inflasi juga naik dan itu reflected by higher yield, ya. Ya. Oke. Nah, impact-nya jadi gimana, Fer? Kan inflasi kemungkinan naik ya di Amerika. Ya, Kemudian juga jangan khawatir impact-nya. Banyak orang pada khawatir bahwa dengan naiknya inflasi, The Fed akan segera menaikkan suku bunga. Tidak begitu. Itu dia. Oke. Tidak begitu. The Fed sudah menyatakan bahwa monetary policy kali ini tidak lagi outright inflation yang menjadi pemicunya seperti sebelum corona ini. Outright inflation ini. Kalau inflasi bulan ini naik di atas target, maka The Fed langsung mengencangkan. Tidak begitu. The Fed masih menunggu, ya kan, beberapa bulan sehingga baru mengatakan mendapat indikasi yang lebih kuat lagi bahwa inflasi memang benar-benar sustain naiknya, ya. Bukan cuma doang lantas turun lagi kan bisa, ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, The Fed atau central banks saat corona ini tidak lagi boleh, seperti saya katakan, tidak lagi independen, ya. Karena apa? Karena sekarang mereka harus nurut oleh kemauan fiskal yang disebut quantitative easing. Jadi kalau umpamanya Menteri Keuangan Amerika, Mama Yellen bilang, oh no, gua masih harus issuing bond, lu masih harus beli, ya mau nggak mau harus beli, ya. Karena memang ada kesepakatan mengenai shock daripada ekonomi yang disebabkan oleh corona ini. Kesepakatan, bukan todong-todongan, ya. Jadi artinya apa? Walaupun memang tidak independen, tapi ada kesepakatan itu, yaitu sama-sama pemerintah melalui fiskalnya dan The Fed Central Bank melalui monetary policy-nya, ya, yang disebut di Indonesia itu burden sharing, ya, tetap jalan gitu loh. Nah, jadi yang dilakukan juga oleh Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, ya. Persis, itu juga di-copy atau dimimik oleh Bank Indonesia dan pemerintah kita. Mau nggak mau seperti itu harus. Ini bukan masalah independensi BI jadi at stake, tidak. Tapi kondisi mengharuskan bahwa pemerintah dan bank sentral harus bekerja sama. Bukan di kita saja, tapi all over the world. I see. Oke. Jadi kalau tadi ke 1,33%, apakah ini juga menandakan atau ada impact-nya nggak ke yield dari RI bonds gitu, Fer? Ini akan ikut naik juga nggak? Iya, enggak juga. Saya lihat begini, ya kan, setiap negara itu mempunyai recovery yang berbeda, ya. Jadi recovery all over the world, ya, dalam arti speed and magnitude, ya. Bisa juga negara A lebih dulu daripada negara B, nggak harus sama, nggak paralel gitu loh, ya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya ke sana, kita lihat simptomnya dulu. Simptomnya itu semuanya ada di exchange rate. Kalau ngomong financial asset, ya. Jadi kalau memang dolar rupiah stabil di 14.000, apalagi dolar sekarang di bawah 14.000, saya rasa nggak akan menggoyahkan yield daripada government bonds kita gitu loh, ya. Kecuali kalau dolarnya shooting up. Dan di situ bisa menjadi tanda bahwa wah, ini bisa bahaya untuk bond market kita. Oke, berarti judulnya yang adalah keep buying itu karena satu COVID kita lebih terkendali, ya, flattening, bahkan udah mulai ada turun. Kemudian juga ini disambut juga dengan oleh Bank Indonesia, BI rate-nya turun ke 3,5%. Terus juga bahkan diusahakan untuk bisa kreditnya tumbuh,
Nah ini adalah hal yang berbeda dengan apa yang terjadi di Amerika gitu ya. Ya, kurang lebih sebetulnya gini, kurang lebih sebetulnya ada similarity ya kan. Juga Joe Biden melakukan stimulus 1,9 triliun nunggu approval dari Kongres. Once itu Iya, memang out of the ground, tentu berita gembira bagi market. Nah di iya. kita, Parman juga udah committed bahwa mereka tetap keep stimulating di ekonomi yang dibantu oleh bank sentral. Jadi ada similarity. Ah sih, oke. Wah ini sebetulnya jadinya berita yang bagus ya buat kita. Indeks ke 7.000 di akhir tahun ini bahkan mungkin masih bisa dipercepat gitu ya, Fer ya. Bisa lebih cepat karena apa? Kalau memang the Fed bekerja sama dengan baik dengan Yellen, dengan Departemen Keuangan, Menteri Keuangan untuk memanage supply dan demand di Amerika sehingga tidak memberikan gambaran yang menakutkan mengenai inflasi, bukan tidak mungkin ini stock market all over the world ngacir gitu loh. Ya kita juga 7.000 itu sebelum akhir tahun bisa aja. Nah tapi kuncinya kembali lagi, apakah mereka sanggup memanage supply and demand di Amerika? Poinnya, sebab kalau mereka tidak sanggup, ya kan, inflasi shooting up berbulan-bulan di atas targetnya The Fed, nah itu bisa jadi bencana, gitu loh ya. Jadi saya rasa dua orang ini sangat kredibel. Yellen, siapa yang nggak kenal Yellen, suaminya pemenang. Ya, lantas si Powell juga kita udah tahu kredibilitasnya ya. Saya rasa sih nggak perlu worry ya. Oke, that's good. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan ya. Coba tolong ditulis di kolom Q&A. Di situ ada teman-teman bisa sampaikan di situ. Nah, sambil menunggu, Fer, ada pesan-pesan khusus nggak, Fer, untuk teman-teman semua di sini? Ada pesan-pesan khusus nggak? Ya, saya masih percaya bahwa indeks ini downside-nya udah limited dengan turunnya kurva corona. Kalau ada koreksi tidak akan dramatis lagi. Kalau menurut saya bisa salah tentu, ya kan? Tapi kalau ada koreksi, saya rasa healthy koreksi yang wajar lah ya, orang profit dengan segala macam gitu ya. Tapi bahwa akan ada shock lagi ke bawah 6.000 misalnya, saya nggak lihat itu. Nggak ada fiturnya gitu loh ya. Baik dari segi corona maupun dari segi inflasi. Jadi volatilitasnya udah turun, Fer ya. Waktu itu kan volatilitinya di bulan Januari yang tinggi banget kan. Volatile banget. Lihat udah very mild ya. Naiknya juga sekarang lebih santun lagi ya. Dari pagi nggak langsung gedebak. Iya. Pelan-pelan creeping up ya. Di situ kita lihat di harian pun udah lebih rendah. Oke, ini ada satu pertanyaan nih. Ada dua pertanyaan dari Pak Yohanes ya. Reksadana pendapatan tetap tahun 2021 apakah masih oke, Pak Ferry? Nah, berarti ini kan kaitannya dengan berkaitan dengan yield dari bonds gitu ya. Memang dari year to date bondsnya yieldnya kayaknya naik sih sebetulnya ya. Jadi returnnya agak rada negatif gitu, Fer. Ya gini, kalau kembali lagi kalau ngomong fixed income market ya kan, memang jauh lebih aman daripada reksadana saham, tapi saya rasa volatilitasnya juga lebih rendah fixed income ya. Tapi kita lihat aja bottomnya daripada reksadana pendapatan tetap itu yearly gainnya itu berapa? Apakah masih di atas 6%? Ya kan, kalau memang benar-benar di atas 6% kan ada window-nya ditanam duit ya. Semuanya ya kan kelihatan chartnya ya. Kalau masih di atas 6%, saya rasa bagi mereka yang tidak terlalu berani mengambil risiko, kalau 6,5%, apalagi kalau 7%, saya rasa bagus ngambil reksadana fixed income ya. Dan saya masih mungkin akan sekitar situ juga sih selama sepanjang tahun ini. Tapi bagi mereka yang risk lover seperti saya masuk ke dalam reksadana saham, indeks fund lah ya, seperti IDX 30 misalnya, begitu loh ya. Jadi karena saya kembali lagi merasa yakin gain atau return yang akan dihasilkan oleh reksadana saham lebih tinggi daripada reksadana pendapatan tetap. Tapi ini semua terpulang pada risk appetite ya kan, selera risiko masing-masing orang gitu loh. Nah, yang jelas reksadana pendapatan tetap aman menurut saya. Oke. Mungkin yang perlu saya tambahkan adalah ya reksadana pendapatan tetap itu dia bisa strateginya macam-macam tuh. Ada yang dia overweight
ya, atau banyak portfolionya yang berdurasi panjang. Durasinya misalnya 5 tahun ke atas. Ada jatuh tempo dari rata-rata semua portfolionya. Ada yang durasinya pendek. Kalau yang durasinya panjang, dia akan lebih volatile ya. Kalau yang pendek, dia akan less volatile. Slightly di atas karena pasar uang lah volatilitasnya. Tapi kalau yang ternyata dia jangka panjang megangnya, nah itu dia akan sangat volatile. Nah, udah mirip saham. Mendingan beli saham sih, reksadana saham sih menurut saya. Nah, ini juga menjawab pertanyaan dari ada anonymous attendee ya. Apakah bond yield Indonesia akan naik sampai sampai berapa dengan fundamental kita saat ini? Oh ya, ini pertanyaannya agak lain nih, Fer. Yieldnya naik ke berapa, Fer? Sekarang saya rasa nggak akan ada dramatic changes ya di dalam yield maupun di dalam currency exchange rate kita, ya kan? Karena lagi kita lihat di kuartal pertama ini nanti, kalau memang kurva corona kita sustainable turunnya, trending down secara sustain, nah itu bisa euforia, memberikan euforia, artinya bahwa ya harga-harga obligasi juga mungkin akan naik ya dengan yang turun ya, karena udah lebih safe ya ekonomi. Nah begitu juga harga-harga saham gitu loh ya. Yang menjadi kunci sekarang kita lihat, karena ini baru beberapa minggu ya turunnya kurva corona, yang menjadi kunci adalah kuartal pertama ini. Jadi satu bulan lagi lah ya. Nah kalau di kuartal pertama ini ternyata memang kurva corona keep trending down, saya rasa kita lebih optimistis lagi. Oke, wah bagus banget tuh. Nah ini ada pertanyaan satu lagi nih dari Pak Hadinata Ansari. Bagaimana pendapat Pak Ferry mengenai perkembangan industri pertambangan di tahun ini? Apakah pembatalan Tesla untuk buka pabrik di Indonesia tidak begitu mempengaruhi sentimen market? Enggak, tambang yang kita miliki itu kan sebetulnya sangat krusial untuk fuelnya, yaitu baterai ya. Jadi bukan mobilnya ya. Jadi kalau memang bisa menjadi penyuplai baterai dari mobil-mobil listrik di seluruh dunia, karena kita memiliki tambang nikel yang sangat besar, salah satu terbesar di dunia, saya rasa itu quite good ya. Dan kita lihat juga saham-saham tambang seperti Antam kalau nggak salah udah naik gila tadi di atas 3.000 ya. Nah dalam hitungan beberapa bulan itu naiknya udah ratusan persen itu Antam ya. Euforia kembali lagi terhadap game changer yaitu mobil listrik. Yang kedua, memang juga saya rasa ada antisipasi bahwa ekonomi tidak lama lagi all over the world global ekonomi akan recovery, sehingga hasil-hasil tambang juga dibutuhkan untuk produksi ya. Dan seperti yang diramalkan oleh IMF tahun ini, global growth, economic growth itu 5%, dan itu jauh di atas rata-rata sebelum corona. Iya, betul. 5% itu bagus banget sih ya untuk dunia ya. Iya, makanya saya so far saya bisa aja salah, makanya tema kita kali ini keep buying. Oke. Mungkin tadi yang menambahkan yang tadi batal buka pabrik di sini dan dia jadinya di India. Si Tesla kan batal buka pabrik atau namanya batal atau gimana? Enggak masalah, kita masih ada Hyundai, ada Toyota dan segala macam. Yang penting kita, walaupun mereka buka pabrik di India, supply baterainya kan dari kita. Oke. Tapi berarti nilai tambahnya bukan di sini dong ya? Kita masih ekspor nikel yang mentah jadinya. Saya rasa sih juga pemerintah akan memproduksi nikel end produknya berupa baterai ya. I see. Oke. Wah itu lebih bagus bagi kalau udah bisa bikin kayak gitu. Ada indikasi pemerintah akan mendirikan satu konsorsium ya kan untuk bikin baterai. Iya. Oke. Nah ini kayaknya pertanyaan terakhir, Bos Ferry dari Pak Hadinata. Ada closing remarks nggak, Fer? Ya, closing remarks tentu sesuai dengan main tema kita yaitu keep buying. Tadi sudah saya jelaskan alasan-alasannya bahwa recovery is on track, sehingga ada ekspektasi inflasi naik dan yield US Treasury juga naik. Yang penting dan lebih penting dari itu adalah kurva corona. Kita lihat di sini dari berita-berita medsos terlihat bahwa kurva corona kita turun ya, jadi bukan naik tapi udah ada inflection point dari naik menjadi turun, dan mudah-mudahan keep trending down. Kalau sampai akhir bulan Maret keep trending down kurva kita, saya yakin bukan tidak mungkin indeks ke atas 6.500 saja bisa itu. Ya mungkin lebih dari itu. Oke.
Ya, bisa. Terutama kalau ditambah lagi kalau misalnya vaksinnya berjalan lancar Betul, ya, Ferry. betul. Apalagi kalau vaksinnya lancar, kurvanya turun, ya, euforia bisa terjadi, bubble bisa terjadi, walaupun saya katakan rasional bubble bukan tidak mungkin sebelum akhir tahun indeks kita 7.000, tapi dengan syarat-syarat yang seperti tadi. Oke. Terima kasih Bos Ferry atas closing remarks-nya. Teman-teman semua, demikian ulasan kita di Market Outlook dari Tanam Duit hari ini, hari Senin tanggal 22 Februari 2021. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan untuk Masima Radio Network, terima kasih ya sudah menjadi media partner Radio Delta, Female Radio, dan Bahana. Sampai jumpa lagi teman-teman semua di kesempatan berikutnya. Saya Muhammad Hanif dan Ferry Latuhihin mohon undur diri. Terima kasih. Ciao. Ciao.